Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku masih akan membuat kue perpoluan dengan resep yang sederhana dan sangat mudah. Setelah kemarin laris dengan kue brownies kukus, kali ini ternyata masih ada yang repeat order lagi. Tapi kali ini kita bikin dengan varian red velvet yang rasanya dijamin enak banget. Lembut, empuk, wangi, dan pastinya nggak bikin seret. Dengan tampilan yang cantik, resep yang mudah, dan bahan-bahan yang murah, nggak heran ya kalau kue yang satu ini laris manis untuk ide jualan, ide hantaran, atau sekedar untuk teman ngeteh. Yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahan apa saja yang digunakan? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Dan sekarang yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang yang suhu ruang, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP ukurannya seperti ini ya. Setengah sendok teh vanili cair agar lebih wangi. Selanjutnya kita mixer terlebih dahulu dengan kecepatan rendah, meningkat ke kecepatan tinggi sampai adonannya putih, kental, mengembang, dan berjejak. Di sini total aku mixer kurang lebih selama 7 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah teman-teman, ini setelah 7 menit kita mixer, adonannya sudah mengembang, kental, putih, dan berjejak. Sudah cukup ya, kita matikan mixernya. Berikutnya masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru, 1/4 sendok teh baking powder, dan 10 gram coklat bubuk. Seperti biasa, kita masukkan bahan-bahan keringnya sambil diayak seperti ini agar tidak ada bahan-bahan yang bergumpal. Tambahkan 80 ml susu cair yang suhu ruang. Nah ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sebelum dimixer agar bahan-bahan keringnya tidak berhamburan. Kalau sudah, baru kita mixer lagi dengan kecepatan rendah saja, asal cukup tercampur rata saja, kurang lebih selama 1 menit saja. Nah kalau sudah, tambahkan 100 ml minyak goreng, secukupnya pasta red velvet, dan tambahkan pewarna makanan warna merah cabai secukupnya. Lanjut aduk-aduk, cukup dengan spatula seperti ini. Kita aduk balik adonannya sampai benar-benar tercampur merata. Dan pastikan tidak ada bahan ataupun minyak yang mengendap di bagian bawah ya, agar kuenya tidak bantat. Nah kalau dikira-kira sudah tercampur merata dan warnanya sudah sesuai dengan keinginan kita, ini sudah cukup ya. Nah teman-teman, ini adonannya akan kita bagi menjadi 2 bagian. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah adonannya kita bagi menjadi 2 bagian yang sama rata. Oke, kita ambil satu adonannya untuk kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, lanjut teman-teman, siapkan loyang ukuran 18 x 18 x tinggi 7 cm seperti ini. Olesi bagian alas loyangnya dengan margarin tipis-tipis, kemudian tutup atau alasi lagi dengan kertas roti. Dan untuk bagian samping loyang tidak aku olesi apapun ya, agar kuenya tidak menyusut setelah dikukus. Oke, berikutnya tuang seluruh adonan kue yang pertama. Kemudian ratakan dengan lidi tusuk sate seperti di video ya. Jangan lupa hentak-hentakan loyangnya agar gelembung udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar. Nah ini siap untuk kita kukus ya. Siapkan kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan kurang lebih selama 15 menit atau sampai mendidih. Baru masukkan loyang yang berisi adonan. Kita kukus kuenya dengan api sedang cenderung kecil seperti ini. Kurang lebih selama 20 menit. Jangan lupa untuk tutup kukusan yang rata. Tutup kukusan harus dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Teman-teman, ini setelah 20 menit adonannya kita kukus, kita buka ya. Wah, hasilnya cantik sekali. Permukaan kuenya halus, tidak bergelombang. Dan ini sudah lumayan kokoh ya.
Masih di atas kukusan teman-teman, lanjut di sini akan aku tambahkan keju slice seperti ini. Tapi ini opsional ya, bisa diganti dengan coklat ceres atau yang lainnya sesuai dengan selera teman-teman. Nah kalau sudah, tuang semua sisa adonan red velvet yang tadi kita sisihkan. Kemudian tutup kembali kukusannya, kita kukus kembali kuenya di api sedang cenderung kecil seperti di awal, kurang lebih selama 35 menit atau sampai matang. Teman-teman, ini setelah 30 menit kuenya kita kukus, kita akan lihat hasilnya ya. Wah, hasilnya masih tetap mulus dan mengembang sempurna. Ini karena kita menggunakan api kecil ya. Angkat lalu sisihkan. Biarkan kuenya menjadi hangat, baru akan kita lepaskan dari cetakan. Caranya cukup bantu sisir pinggiran kuenya karena tadi tidak kita olesi dengan margarin ya. Kemudian kita balik kuenya, lepaskan dari cetakan. Nah ini sangat mudah ya teman-teman. Baru lepaskan kertas rotinya. Nah setelah ini teman-teman boleh langsung potong kuenya atau bisa juga teman-teman simpan dulu kuenya di dalam lemari es agar lebih set dan lebih mudah saat dipotong. Di sini aku lebih memilih disimpan di dalam lemari es. Nah ini setelah 30 menit aku simpan di dalam lemari es, kuenya sudah aku pindahkan ke atas talenan seperti ini dan ini siap untuk kita potong-potong ya. Bagi kuenya menjadi 3 bagian yang sama rata. Potong dengan pisau yang tajam, pelan-pelan saja. Nah, kalau sudah selanjutnya untuk kemasannya, di sini saya masih punya box Mika hotdog seperti ini. Untuk ukuran dan link pembeliannya nanti aku sertakan di kolom deskripsi ya. Kita ambil satu persatu bagian kuenya, lalu kita letakkan di atas box Mikanya. Bisa dilihat ya teman-teman, hasil kuenya sangat rata, empuk dan lembut. Nah kalau sudah, ini siap untuk kita beri topping. Untuk toppingnya masih sama ya. Di sini aku pakai coklat glaze sisa dari video kue brownies yang pernah kita buat. Semprotkan merata di atas cake red velvetnya seperti di video. Kemudian tambahkan potongan buah stroberi segar. Lalu agar lebih menarik tambahkan juga kacang cincang matang. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Dan tara, cake red velvet cheese slice kita sudah selesai kita buat. Untuk satu resep menghasilkan 3 box Mika seperti ini. Hasil kuenya sangat cantik dan menarik. Resepnya sangat mudah, bahan-bahannya juga murah. Rasanya jangan ditanya. Kuenya lembut, empuk, wangi, perpaduan rasa red velvet manis dan gurihnya keju slice. Gak heran kalau kue yang satu ini selalu laris manis untuk ide jualan. Nah teman-teman, akhirnya resep red velvet cheese slice kita kali ini sudah selesai kita buat. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!